Oke, jadi sekarang kita sudah selesai makan, prepare sudah selesai. Sekarang jam 8:30, udah kesiangan, jadi kita langsung berangkat ke Wairebo. Perkiraan waktu ditempuh 3 jam katanya, nggak tahu nanti kita di jalan. Semoga bisa lebih cepat dan mendaki kira-kira sekitar 2 jam. Oke, semoga aman, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, dan di sana cerah, dapat view yang bagus. Mantap. Cus, kita berangkat. Oh iya, ini mapsnya kita pakai maps online ya, karena di perjalanan pasti tidak akan ada sinyal sampai di Wairebo juga tidak ada sinyal sama sekali. Jadi kita downloadnya maps offline. Kemungkinan dari pertengahan di sini sudah sinyal udah nggak ada. Kenapa semua bilang happy Sampai akhir di Beraman. Ya jalan sih emang sih cuma satu arah aja sih, ke itu aja, tapi cari aman. Yuk, kita gaskan sekarang. Perjalanan melewati perbukitan, mendaki gunung, melewati lembah, menyeberang sungai, menembus bet-bet. Tapi view-nya benar-benar cantik dari atas. Di sana kelihatan perbukitan kalau nggak ada semua. Kita baru menempuh perjalanan 1 jam lagi, 2 jam. Lurus, gede, sepi. A few moments later. Sekarang kita sudah di pesisir pantai. Pulau Nuka Mola sudah kelihatan, berarti sudah tidak terlalu jauh ke Wairebo. Di sini juga kita beberapa kali melewati jalur sungai, cuma kalau air sungai yang besar akan meluap sini, dan itu ada kerbau itu yang lagi berendam dan nggak panas. Gimana? Kita lanjut lagi. Itu kerbaunya lagi mandi. Kita lanjut lagi. Lumayan lagi sekitar 1 jaman. Rembak. Takut ya. Bang, iya bang. Kita persilahkan dia menyeberang ke keluarga. Dadah. Habis mandi lumpur. Peace. Pulau Nuka Mola, Pulau Jurassic Park dari Flores. Keren bro. Jadi kalau mau ke sana bisa juga, tapi kita harus menyewa boot
pribadi. Cuma untuk biaya dan waktu itu kurang tahu ya berapa. Cuma banyak kok yang ke sana. Sana bagus. Seperti padang savana berbukit-bukit dan ada juga mercusuar. Bisa naik ke atas mercusuar dan foto-foto. Aduh. Aku turun aja, aku turun. Aku turun sayang, tunggu sebentar. Capek. Gawat dulu. Halo. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di pos 1 tadi naik ojek dari terminal pos 1 Wairebo. Ayo kita gaskan. Trekking sekitar 2 jam. Halo kakak. Hati-hati bang ya. Ya. Semangat. Dilarang rokok, buang sampah. Nah, kita harus jaga kebersihan di sini. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Benar, aman kan? Pos 1 udah terlewati. Terlewati dengan motor. Sekarang lanjut ke pos 2. Katanya sih ya, beritanya, bukan beritanya. Katanya tadi sama yang kakak Tobi yang ojek, di atas sepi, nggak terlalu ramai, ada beberapa orang. Jadi ya kita nikmati aja nanti. Yuk kita lanjut naik ke atas. Sampai di pos 2. Yuk lagi sampai pos 7. Akhirnya sampai di pos 3. Lagi 4 pos. Yuk lanjut lagi, walaupun ngos-ngosan. Yuk lanjut. Jadi dari pos 3 ke pos 4 jalannya udah mulai berubah jadi tanah-tanah bebatuan ya, lumayan naik berat. Tapi demi Wairebo, yuk ke pos 4. Bakso enak. Ini sambal. Ganti kini jenis bakso. Dekat banget. Kita lagi istirahat. Karena lumayan ya, nggak berani maksa, nanti takutnya besok jadi warga negara Wairebo. Gara-gara nggak bisa turun. Capek. Jadi jangan kita paksa ya, kita perlahan aja. Yang penting kita sampai, kalimat semua. Yang penting kita sampai di apa namanya, desa terindah nomor 2 di dunia, Wairebo. Akhirnya keringat, kita sampai di pos 4 Pusuruku. Dan ini view yang bisa dilihat dari pos 4. 3 pos lagi. Semangat. Trek, mungkin
masih bertanah dan berbatu sampai di Wairebo. Pos 5 Reho Poso Roko. Pos 5 aduh. Lagi 2 pos. Yuk kita lanjut. Akhirnya sampai di pos 6 Nampe Bako. Di sini ada menara sini ada menara mungkin untuk memantau Wairebo kalau kelihatan, tapi kayaknya enggak lah. Biasanya pos 7 baru kelihatan. Yuk kita lanjut. Kita sampai di pos terakhir, pos 7. Kita turun lagi sedikit langsung sampai di Wairebo. Akhirnya pos 7 rumah kasih ibu. Oke, jadi kita diwajibkan untuk memukul kentongan ini agar para warga Wairebo, nggak kelihatan mungkin ya, agar warga Wairebo mengetahui ada tamu datang dan mempersiapkan welcome drink, entah apapun yang lain, upacara dan sebagainya. Yuk, nggak usah lama-lama lagi, kita pukul aja. Oh, pecah. Gimana rasanya? Ini sibuk merekam. Akhirnya Wairebo. Ya, aku mau fotoin di sini. Pegangin. Kita mau lanjut lagi sedikit. Gas. Yang kita sampai di mana? Akhirnya. Welcome to Wairebo. Kamu male apa female? Oke. Jadi kita sudah sampai di sini. Jadi kita harus ada upacara khusus ya di rumah yang besar itu. Kayak tetua adatnya, kita harus ke sana dulu. Ada upacara kecil-kecilan seperti minta izin pada leluhur mereka karena ada tamu datang sini. Setelah itu baru kita boleh take video atau foto. Kalau sebelum itu belum boleh, dan kita hargai tradisi mereka. Inilah Wairebo. Kabut sudah mulai turun, mulai menutupi pepohonan, mungkin bakal rumah adatnya ketutup juga sedikit. Nanti malam kemungkinan ya full tutup kabut karena kabut udah turun karena sudah sore. Sekarang kalau nggak salah pukul 5 atau setengah 6. Inilah suasananya.
Oke, selamat pagi. Selamat pagi dari Desa Wairebo. Ini udaranya dingin, cuma nggak ada kabut di bawah. Inilah suasana pagi, cerah, cerah, cerah. Untuk sunrise juga belum kelihatan ya. Baru sinar sedikit-sedikit, cuma matahari belum kelihatan. Karena ini masih jam 5:30 sebenarnya, cuma sudah terang. Mungkin karena daerah timur lebih terang daripada Bali. Jamnya sama sih, cuma lebih terang aja. Sekarang jadi mau menikmati dulu suasana pagi di sini. Pakai jaket nggak kuat dinginnya. Oke, jadi sekarang karena sudah waktunya pukul 7, waktunya kita makan. Dan menunya ini. 6 minuten inhouden en die andere gedeelte aan. Zeg maar 1 van is allemaal 6 minuten. Ja, dat zeg. Yes, waktunya makan. A few moments later. Meninggalnya di bawah, kemudian juga di bawah. Itu harus acara terakhirnya itu harus bawa batunya ke sini. Batu. Batu itu apa namanya? Menandakan Bahwa ada yang ya meninggal. itu ajak itu arwahnya itu ke sini. Jadi Iya. simbolnya lah ya. Iya, Jadi batunya sampai sini dipacarai lagi. iya. Sampai sebentar itu ada nanti potong babinya. Pakai babi. Berarti ada yang bawa batunya sini nanti itu. Rame-rame, Pak. Iya. Termasuk kami juga sementara kami duduk sama-sama di sebelah ini, di rumah ini. Akhirnya kita harus meninggalkan desa ini. Tadi kita sempat mengikuti salah satu upacara mereka karena ada warga mereka yang meninggal, jadi acaranya kayak simbolis, mereka kayak membawa arwahnya ke sini. Prosesnya di sini yaitu menyembelih babi. Agak mengerikan sih. Nggak kayak di Bali yang menyembelihnya ya. Cuma ya, makasih Wairebo. Gimana Wairebonya? Bagus banget. Bye. Wairebo kan yang. Ini dia kita sampai sini. Jadi sekarang kita mau balik. Ya, ikuti nanti kita langsung ke hotel. Bye. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Hotel Katamaran. Udah check-in Katamaran, sorry. Kita sudah check-in setelah melewati perjuangan hiking 2 jam dan naik motor selama 3 jam. Dan sempat juga kehujanan di jalan sebelum sampai ke Labuan Bajo, cuma nggak masalah. Yang penting kita sekarang sudah mandi, bersih-bersih, dan akan istirahat dengan view secantik ini. Inilah Katamaran. Mirip dengan Apurva Kempinski di Bali. Kalau dari jauh ya kelihatan seperti Apurva.
Di sana ada resort-resortnya. Resort-resortnya di sini kita berada di lantai 8 kalau nggak salah. Kita berada di lantai 8. Sisanya ada ke bawah banyak. Jadi di sana mereka punya aktivitas itu sepeda air, snorkeling ada, kayak juga ada, dan masih banyak lagi. Tapi kalau mau ke sana juga bisa di booking di front office-nya. Tapi nggak tahu ya besok bakal ke sana atau enggak. Sana juga ada poolnya. Pool itu katanya sih untuk beach clubnya. Cuma beach clubnya belum ada, hanya poolnya saja udah bisa dipakai. Nah, jadi seperti inilah nanti view kita melihat keindahan Labuan Bajo. Itu pinisi-pinisi yang apa namanya, yang ke Padar, Pulau Kalong dan sebagainya. Itu udah dia dari sana berangkat ke pelabuhan, berangkat keliling-keliling ke pulau-pulau. Di sana pulau-pulaunya. Indah sekali. Tadi Wair Rebo kita ngelewati bukit-bukit yang sana. Bagus. Tapi sekarang kita mau istirahat dulu ya.